Halo sahabat Tripiner, pernah nggak kamu bertemu seseorang yang di awal kelihatan luar biasa baik, perhatian, bahkan bikin kita merasa, wah, ini orang yang tepat buat jadi teman atau partner. Tapi ternyata setelah kenal lebih dekat, semua bayangan itu runtuh. Dia bukan seperti yang kita pikirkan. Fenomena ini bukan cuma dialami oleh segelintir orang. Hampir semua manusia pernah keliru menilai karakter seseorang. Bahkan, ilmuwan psikologi menyebutnya sebagai bias persepsi karakter. Dalam satu kalimat sederhana, otak kita memang tidak dirancang untuk selalu akurat menilai orang lain. Apalagi di pertemuan pertama. Bagian 1, kekuatan dan kelemahan kesan pertama. Kesan pertama itu seperti foto kilat yang otak ambil saat pertama kali bertemu seseorang. Dari ekspresi wajah, nada suara, pakaian, hingga cara dia menyapa, semua itu diolah dalam hitungan detik. Lalu, otak membuat kesimpulan instan tentang siapa dia. Masalahnya, kesan pertama ini sangat dipengaruhi oleh halo effect. Jika ada satu hal positif yang menonjol, misalnya wajah menarik, senyum tulus, atau gaya bicara tenang, maka otak kita otomatis menempelkan atribut positif lainnya. Ramah, bisa dipercaya, bahkan pintar. Sebaliknya, jika ada satu hal yang membuat kita kurang suka, kita bisa langsung memberi label negatif pada seluruh dirinya. Efek ini pernah diuji dalam penelitian klasik. 2 kelompok mahasiswa diberi deskripsi tentang seorang profesor. Kelompok pertama mendapat informasi bahwa profesor ini hangat dan ramah. Sementara kelompok kedua mendapat informasi bahwa profesor ini dingin dan tertutup. Saat kedua kelompok ini bertemu profesor yang sama, penilaian mereka berbeda drastis hanya karena kata pembuka yang diberikan sebelumnya. Bagian 2 confirmation bias, saat otak cari bukti untuk membenarkan dugaan, setelah kesan pertama terbentuk, muncullah jebakan kedua, confirmation bias. Ini adalah kecenderungan kita untuk mencari, mengingat, dan memperhatikan hal-hal yang mendukung opini awal kita sambil mengabaikan tanda-tanda yang bertentangan. Misalnya, kita menilai seseorang baik di awal, lalu saat dia melakukan kesalahan kecil, otak kita bisa saja menganggap itu sekadar hilaf dan bukan sifat aslinya. Sebaliknya, jika kita sudah menilai dia buruk di awal, kebaikannya akan kita pandang sebagai pura-pura saja. Dalam dunia hukum, ini bisa berbahaya. Ada kasus di mana juri yang sudah percaya bahwa terdakwa bersalah akan lebih mudah menerima bukti yang memperkuat keyakinannya dan mengabaikan bukti pembelaan. Bagian 3, bahasa tubuh yang menyesatkan. Banyak orang percaya bahasa tubuh adalah kebenaran yang tidak bisa disembunyikan. Padahal, bahasa tubuh sangat mudah disalahartikan. Orang yang menghindari kontak mata tidak selalu berbohong. Bisa saja dia sedang malu atau gugup. Orang yang berkeringat bukan selalu karena panik. Mungkin dia hanya kepanasan. Penelitian menunjukkan bahwa interpretasi bahasa tubuh punya tingkat akurasi yang rendah jika tidak disertai konteks. Misalnya, postur menyilangkan tangan bisa berarti defensif, tapi juga bisa berarti sedang kedinginan. Bagian 4, efek kedekatan. Sering lihat, jadi terasa akrab. Ada efek psikologis lain yang sering bikin kita keliru, yaitu proximity effect atau mere exposure effect. Semakin sering kita melihat seseorang, semakin besar kemungkinan kita merasa nyaman dan percaya padanya. Makanya, banyak penipu memanfaatkan ini. Mereka sering muncul di sekitar kita, pura-pura membantu, pura-pura peduli, sampai kita merasa mereka bagian dari hidup kita. Padahal, rasa nyaman itu bukan jaminan bahwa karakter mereka benar-benar baik. Bagian 5, topeng sosial. Saat orang menunjukkan versi terbaik dirinya, manusia punya kecenderungan menampilkan topeng sosial saat berinteraksi. Kita memilih kata-kata yang lebih sopan, menyembunyikan emosi negatif, dan menunjukkan perilaku terbaik di awal perkenalan. Topeng ini bisa bertahan lama, bahkan berbulan-bulan, sampai orang itu merasa cukup aman untuk menunjukkan sifat aslinya. Itulah mengapa banyak hubungan, baik persahabatan maupun asmara, baru mengungkap sifat asli seseorang setelah waktu yang cukup panjang. Bagian 6, ilusi kompetensi. Kadang, kita menganggap seseorang pintar hanya karena dia percaya diri berbicara. Ini disebut illusion of competence. Orang yang berbicara dengan lantang, meyakinkan, dan penuh keyakinan sering dianggap lebih cerdas dan kompeten, padahal isi ucapannya belum tentu benar. Sebaliknya, orang yang pendiam bisa diremehkan, padahal pengetahuannya mungkin jauh lebih luas. Bagian 7, faktor emosi kita sendiri. Kita juga sering salah menilai orang karena emosi kita sedang tidak stabil. Misalnya, saat kita sedang senang, kita cenderung menilai orang lain lebih positif. Saat kita sedang marah atau stres,
kita bisa melihat semua orang secara negatif. Otak kita bukan mesin netral. Emosi adalah lensa yang memengaruhi cara kita memandang dunia, termasuk menilai karakter orang. Bagian 8. Bagaimana mengurangi salah penilaian? Sahabat Tripiner, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. 1. Tunda penilaian. Jangan buru-buru memberi label pada orang di pertemuan pertama. Kedua, cari bukti dari perilaku yang konsisten. Karakter asli terlihat dari pola, bukan dari 1-2 kejadian. Ketiga, dengarkan lebih banyak daripada berbicara. Orang akan mengungkapkan banyak hal jika diberi ruang. Keempat, kenali bias diri sendiri. Sadari kalau kita semua punya kelemahan menilai. Kelima, gunakan data, bukan hanya rasa. Dalam beberapa konteks, seperti bisnis atau kerjasama, mintalah referensi atau track record. Nah, sahabat Tripiner, menilai karakter orang memang seni sekaligus ilmu. Seni, karena butuh intuisi dan kepekaan. Ilmu, karena ada teori dan penelitian yang bisa membantu kita memahami pola. Lain kali saat bertemu orang baru, ingatlah bahwa kesan pertama hanyalah pintu kecil, bukan keseluruhan rumah. Jangan biarkan pintu itu menipu pandangan kita tentang isi di dalamnya. Karena, pada akhirnya, karakter seseorang bukan tentang apa yang dia tunjukkan sekali dua kali, tapi tentang siapa dia ketika semua topeng sudah dilepas.